diketahui apa itu akhlak? Ada yang tahu di sini? Coba yang dengan tangan, siapa yang tahu akhlak? Akhlak adalah perilaku yang dapat ditentukan oleh hati kita dan dilakukan secara berbicara secara langsung. Itu akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak di sini ada dua ya. Ada dua. Katanya Ustaz yang kemarin itu akhlak, ada akhlak apa? Akhlak buruk dan baik. Akhlak buruk di sini menentukan bahwasanya suatu perilaku yang menimbulkan kita dapat tercela dari orang lain. Ini akhlak yang tercela. Kemudian ada pun akhlak yang baik di sini adalah yaitu suatu perilaku yang menentukan yang timbul dari hati kita melakukan kebaikan. Itu akhlak yang baik. Saya minta contohnya satu dulu. Akhlak buruk contohnya seperti apa? Ada jahat terhadap orang tua. Akhlak yang baik, orang yang baik. Membaik orang tua. Nah, di kedua akhlak tersebut dapat didefinisikan secara satu persatu. Yaitu akhlak buruk merupakan salah satu yang kita perlu hindari. Karena kenapa? Akhlak buruk ini menimbulkan bahwasanya katanya siapa Imam Zarnuji, beliau berkata bahwa akhlak buruk merupakan salah satu akhlak yang memiliki dampak negatif. Apa itu negatifnya? Menyakiti orang lain, itu akhlak yang buruk. Contoh, saya contohkannya kepada siapa namanya? Siapa yang namanya? Baitan ini akhlaknya buruk sekali. Dia suka melawan orang tua. Contohnya sifat akhlak yang buruk. Akhlak yang baik contohnya di sini. Mbak siapa ini? Linda. Mbak Linda di sini adalah orang yang paling membantu dan orang yang paling selalu rajin dalam ibadah. Itu merupakan akhlak yang baik. Bagaimana konsep akhlak menurut Islam? Konsep akhlak menurut Islam ya. Ini beliau mengatakan bahwasanya yaitu sesuatu ucapan atau tingkah laku perbuatan manusia yang dapat direalisasikan dengan hati. Kakak contohkan ya, contohnya kakak di sini kan ada akhlak buruk dan akhlak baik. Kakak contohkan akhlak yang baik. Rasulullah menganjurkan kita untuk memperilakukan akhlak yang baik. Hadisnya Rasulullah gimana? Ada yang tahu ya? Innama bu'ithu makariman akhlak. Ini Rasulullah yang menutur. Jadi di sini Rasulullah tujuannya hidup itu hanya satu, di dunia itu hanya satu. Apa? Untuk memperbaiki akhlak. Sesungguhnya kami diutus tidak lain hanya menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ada yang tahu ya? Akhlak Rasulullah itu saling toleransi terhadap agama. Contohnya saja kita ya.
banyak orang yang mencaci maki terhadap seseorang yang tidak mempunyai kesalahan dari perbuatannya tersebut. Contohnya Pak Jokowi ya, sekarang yang bicara Pak Presiden. Ada yang tahu Presiden nggak? Siapa Presiden kita sekarang? Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah Islam atau tidak? Kenapa orang mengatakan, banyak yang mengatakan orang-orang itu Pak Jokowi kafir? Ada yang tahu nggak? Karena dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Seandainya dia mempunyai akhlak yang baik, maka dia tidak akan mencaci maki Pak Jokowi. Sampean tahu nggak? Pak Amin Ma'ruf itu Islam atau tidak? Islam ya. Oke. Kenapa Pak Amin Ma'ruf itu dikatakan orang yang bodoh? Karena Pak Amin Ma'ruf itu adalah orang yang paling toleransi terhadap agama. Akhlak ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Akhlak merupakan salah satu alat perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Contohnya saja, kita tanpa akhlak, banyak sekarang yang ingin menghancurkan negara-negara kita yang tidak mempunyai akhlak. Contohnya Median Kelebun. Kenapa banyak yang bertengkar atas Median Kelebun? Karena dia terganggunya politik. Tahu enggak yang politik? Nggak tahu. Politik itu adalah ingin memampukan diri untuk mencalonkan diri sebagai numpa. Contohnya setiap politik sekarang, mengapa tidak mempunyai didasari akhlak? Karena akhlak ini menjadi bagian penting konsekuensinya akhlak ini menjadi bagian penting dari dalam kehidupan kita. Seperti itu. Saya minta di sini sambil melakukan akhlak baik atau tidak? Akhlak baik. Oke. Contohnya akhlak baik seperti apa? Contohnya akhlak membantu orang tua, terus apa? Rukun terhadap saudara. Contoh anak yang dulu di sini. Tidak jujur, bagus. Membantah orang tua. Lagi. Ini merupakan akhlak yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu akhlak buruk dan akhlak baik. Nah, sekarang Bapak, saya Ustaz mau tanya, kenapa kita dianjurkan untuk memperbaiki akhlak yang baik? Karena ikut kepada Rasulullah itu nak ketika dikaki orang kafir diludahi. Tahu enggak yang diludahi? Dicupai. Rasulullah ketika dijupai oleh orang kafir, Rasulullah akhlaknya lawan atau tidak? Tidak. Tidak Rasulullah. Beda dengan kita. Kalau kita diludahi, tertentu enggak? Makanya dianjurkan kita meniru akhlak Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu berkata kepada umatnya, ya ummati, ini kholak bukan kan nafsil ma'i. Kata Rasulullah, wahai umatku sekalian, sesungguhnya akhlakmu itu bagaikan akhlaknya air. Apa akhlaknya air? Bergoyang-goyang ke sana, bergoyang-goyang, mengalir kan? Ya. Kalau kita meniru kepada sekarang kakak minta berapa kamu? Nanti foto bareng-bareng ya.
Coba tulis akhlak contoh akhlak yang baik. Akan kita berikan contoh akhlak yang baik. Membantu orang tua. Wah, Anak yang baik atau tidak? baik. Baik ya, bagus. Terus, tepuk tangan untuk Mbak ini. Ih, Sekarang kakak minta laki-lakinya. Bawa ini. Sinan. Ayo, maju. Berikan contoh anak yang buruk. Anak yang buruk. Yang sama dia. aduh. Atau kalian merupakan anak yang baik atau buruk? Buruk. Buruk ya. Ya bagus. Turut tepuk tangan untuk Sinan. Jadi di sini kakak mendefinisikan bahwa bertengkar itu termasuk sifat yang buruk. Buruk. Kenapa bertengkar itu termasuk yang buruk? Karena akhlak kita itu dinodai oleh sesuatu yang tidak dimanfaatkan untuk saling bertengkar gitu ya. Membantu orang tua termasuk akhlak yang tidak baik ya. Kenapa dikatakan akhlak yang baik? Karena membantu orang tua. Membantu orang tua. Ada yang tahu lagi? Karena sifat di sini anjuran Rasulullah membantulah kamu terhadap berbuat kebaikan. Kalau orang tua menyuruhkan maka kita jangan dituruti. Coba sekarang kakak mau bertanya, kalian tahu enggak ada seorang sahabat Rasul ini namanya Qutaib bin Abdillah, tahu enggak? Ada yang pernah dengar Qutaib? Enggak tahu ya? Qutaib ini adalah orang-orang yang selalu berbakti terhadap orang tua, selalu menginginkan apa-apa yang diminta orang tua, tetapi sayangnya Qutaib itu tidak mempunyai akhlak yang baik. Karena apa? Qutaib di sini merupakan salah satu sahabat Nabi, sahabat yang spesialis, sahabat yang dirindukan oleh Nabi. Harap anak-anak diam. Sini akan berbicara Qutaib. Qutaib itu sahabat siapa? Nabi Muhammad. Bagus. Qutaib di sini ketika orang tuanya melakukan mencari kain di padang pasir, Qutaib itu menyerukan, hai ibu, jangan engkau mencari kayu di atas padang pasir. Karena padang pasir di sini ada bahaya, kata Qutaib tadi. Ibunya menjawab, wahai anakku, sesungguhnya aku di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian berita tersebut, Qutaib ini orangnya baik atau tidak? Baik kan? Termasuk berarti akhlak yang baik. Seandainya Qutaib itu seumpamanya Qutaib ini, nah kamu cari kayu di neraka bu, termasuk anak yang buruk atau tidak? Good. Pintar semuanya tidak. Sekarang kakak minta berikan contoh sahabat yang menyerukan kebaikan dalam
bertikahlah pun. Saya minta satu contoh. Siapa yang tahu itu? Sahabat Rasulullah yang menyerukan dalam perbuatan amal baik. Tadi dapat dijelaskan siapa itu namanya? Bukoh. Dari penjelasan dapat disebutkan bahwa kita dalam kehidupan di dunia tidak lepas dari perbuatan amal baik dan amal buruk. Nanti di hadapan Allah ini dipertanggungjawabkan. Di hadapan Allah ini penting. Karena kenapa menjadi bagian penting? Dalam konsekuensi Islam itu dapat disebutkan bahwasanya Islam tidak lepas dari dua hal, yaitu amal baik dan amal buruk. Seandainya Islam tidak mengatakan bahwa saya lepas dari amal baik dan amal buruk, maka kita akan melakukan keburukan. Jadi ini pegang. Seumpamanya kita disuruh oleh orang tua jangan membentak. Ada yang di Arab, enggak di Arab. Di Arab itu mustajab ketika orang tua tersebut mendoakan mustajab. Mustajab artinya mustajab itu dikabulkan, gampang dikabulkan. Ada seseorang yang bernama Fatimah. Dia disuruh oleh orang tuanya untuk membeli ikan. Kata ibunya Fatimah, katanya ibunya, nah ini tolong belikan ikan. Dinerabu begitu orang tuanya. Akhirnya orang tua itu mendoakan, ya Allah, semoga anak saya menjadi tikus. Itu dikabulkan juga. Karena kenapa? Enggannya orang membantu dalam kebaikan. Seandainya di sini dapat melakukan amal baik, maka kita akan terjerumus ke dalam pahala. Artinya kita mendapatkan sebagian pahala dari Rasulullah. Semoga kita pelajaran pada hari ini menjadikan ilmu kita bermanfaat. Oke. Coba kakak mau minta contoh alat yang kedua itu seperti apa? Nah, rukun terhadap saudara. Contohnya gimana rukun terhadap saudara? Tak tukaran ya, gitu ya. Tak tukaran. Tidak saling bertengkar artinya. Karena kenapa anjuran ini dapat langsung dari Rasulullah untuk kita akan bersama Islam. Tidak boleh saling mencaci maki. Dalam Islam itu mengajarkan Islam tidak bersifat keras terhadap moral. Islam itu tidak bersifat anarkis terhadap moral. Islam mengajarkan kita lemah lembut. Bukan lembut. Lemah lembut. Contoh yang ketiga, akhlak seperti apa? Akhlak yang baik. Taat kepada perintah Allah. Nah, ini jadi penting. Taat kepada perintah Allah. Betul, bagus Pak Yuni. Tepuk tangan untuk Pak Yuni. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah dalam konsep melakukan amal ma'ruf dan menjauhkan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Taat kepada Allah. Contohnya taat kepada Allah itu seperti apa? Salat. Ya, termasuk taat itu. Puasa. Zakat. Ada
Ada yang lain? Haji. Haji. Baca syahadat kan dalam konsep Islam itu. Haji. Haji. Mengaji. Mengaji tak taat kepada Allah atau tidak? Taat. Taat. Oke, taat. Bagus. Yang keempat, Jujur. jujur. Ah, ini nak yang paling sulit dilakukan di Indonesia. Bukan jujur ya, salah. Jujur. Nah, jujur dalam berbicara. Contohnya seperti apa jujur dalam berbicara? Mengungkapkan suatu yang nyata dan menyembunyikan suatu yang tidak nyata. Itu jujur. Kadang orang enggan melakukan kejujuran. Orang melakukan kejujuran ini mendapatkan naungan nanti di hadapan dia kiamat. Di hari kiamat ini orang yang jujur paling masuk surga, paling banyak masuk surga. Orang jujur. Contohnya akhlak yang kedua, akhlak kotor, akhlak yang buruk seperti apa? Berbicara kotor. Pembantaran tua. Berbicara kotor itu contohnya seperti apa? Bagus. Sembarangan dalam mengucapkan sesuatu. Ingat, lisan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah namanya. Berbicara masalah kerukunan dalam Kehidupan. Apa? kaitan Kaitan agama. kerukunan dalam kaitan agama. Di sini artinya ya artinya kerukunan dalam kaitan keagamaan. Di sini artinya menyerukan dalam kebaikan terhadap agama. Agama kita agama apa? Islam. Bagus. Agama di Indonesia ini ada berapa banyak agama? Apa agama apa? Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Sini, kakak kamu ya. Kebaikan terhadap agama. Baik. Agama Islam. Baik. Artinya kerukunan dalam kaitan agama di sini artinya menyerukan kebaikan terhadap agama. Artinya rukun, kerukunan. Artinya rukun itu apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu kerukunan? Kerukunan itu contohnya tidak saling tidak ada pertengkaran pertikaian, itu kerukunan namanya dalam kaitan agama. Kakak mau minta menit saja. Kerukunan di antara
dengan Nabi itu sangat dekat. Karena kenapa? Katakan dekat bahwa Nabi itu tidak pernah mencaci maki kepada sahabat. Ini merupakan akhlak Rasulullah yang dimiliki oleh setiap umat. Contohnya akhlak sahabat gimana? Ada yang tahu? Sahabat itu ada berapa? Sahabat Rasulullah yang kita ketahui. Ada yang tahu? Sahabat Rasulullah. Nggak tahu? Satu. Abu Bakar. Umar Ali. Hasim. Umar bin Khattab. Ini hafalkan. Umar bin Khattab. Ini hafalkan semuanya. Berapa dia? Empat. Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ini sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada berapa sahabat Rasulullah? Empat. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab. Di antara persahabat yang paling jujur di mana? Yang tahu mereka kasih hadiah. Hadiah handphone. Hadiah Empat handphone. aja kok. Ya, ya. Ya, kafir. Mana? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Hah? Kenapa kok Abu Bakar bilang jujur? Jangan dikasih tahu dulu ya. Udah. Ya. Yuk. Ali. Yang jujur. Ada yang tahu nggak? Abu Bakar. Betul. Kata Imam Baik itu ya. Katakan untuk. Kasih tepuk tangan itu. Nah, kakak mau kasih permen aja. Kasih uang nanti Di sini kan paling jujur Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu jujur? Nah, karena Abu Bakar ini apa ya? Artinya apa ya? Ya dapat itu. Karena Abu Bakar di sini karena Abu Bakar ini merupakan sahabat dekat dari Rasulullah, sehingga Rasulullah menyerukan kepada Abu Bakar untuk berkata kepada kejujuran. Kakak mau minta, mau dikasih uang nanti. Yang paling disegani ditakuti orang-orang kafir, siapa sahabat di antara Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Utsman Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi
Umar bin Khattab di sini? Adik-adik, tolong diam. Kalau ada kata selain dari kata saya. Kenapa Umar bin Khattab di sini merupakan akhlak yang pemberani terhadap semua orang kafir? Karena dia yang dulu memusuhi Rasulullah, sehingga Rasulullah menjadikan Umar di sini pemberani dalam suatu perkara. Ya, kakak minta yang terakhir. Ini pas gak ada. Siapa sahabat yang paling cerdas? Ali bin Abi Thalib. Bagus. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini cerdas? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang cerdas? Karena Ali bin Abi Thalib itu sering belajar jadi orang pinter. Kita jadi orang pinter nggak? Mau nggak? Mau. Makanya belajar.